Shalom, salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, kita tentu masih ingat ya bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari dicobai oleh iblis di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali dan sebanyak 3 kali pula Yesus Kristus tidak tertipu. Tetapi dikatakan pada Lukas 14 ayat 3, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang baik, artinya iblis menunggu kesempatan yang baik untuk mencobai lagi. Tentu dengan cara menipu lagi dengan dalam bentuk dan cara yang lain. Saudara tahu, waktu buat iblis saat ini makin sedikit. Sekarang kesempatan bagi iblis sudah hampir habis untuk menipu manusia, untuk membawa manusia, membawa jiwa-jiwa mengikuti iblis untuk masuk ke neraka. Karena itu kita harus waspada terhadap iblis ini. Suatu ketika seorang abdi Allah diutus oleh Tuhan ke kerajaan Israel bertemu dengan Raja Yerobeam. Dan abdi Allah ini harus mengatakan kepada raja bahwa mezbah Baal yang dibangun oleh Raja Yerobeam akan pecah dan hancur. Raja mengulurkan tangannya dan menyerukan kepada bawahannya untuk menangkap abdi Allah. Tetapi tangan raja menjadi kejang dan tidak dapat kembali. Lalu Raja Yerobeam meminta kepada abdi Allah untuk mendoakan supaya tangannya boleh dipulihkan. Tangannya dipulihkan dan kemudian raja mengajak abdi Allah untuk makan di rumahnya sambil akan diberi hadiah. Tetapi abdi Allah ini mengingat firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, lalu menjawab dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 8-10. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Kita perhatikan Tuhan melarang abdi Allah itu untuk makan dan minum di kerajaan Israel. Dan abdi Allah ini sangat taat akan perintah Tuhan karena dia tahu siapa yang memerintahkan dia. Tetapi di tengah jalan abdi Allah ini ditemui oleh seorang nabi tua dari Betel. Nabi tua ini mengajak abdi Allah ini untuk datang ke rumahnya untuk makan dan minum. Tetapi abdi Allah mengatakan, aku tidak boleh makan dan minum di sini, aku harus segera kembali. Tapi nabi tua ini menipu abdi Allah ini dengan mengatasnamakan Tuhan. Katanya Tuhan berfirman kepada nabi tua ini untuk abdi Allah ini boleh ikut ke rumahnya dan makan minum di rumah nabi tua. Setibanya di rumah nabi tua, ketika mereka makan dan minum, Tuhan murka dan melalui nabi tua ini mengatakan kepada abdi Allah sebagai berikut. 1 Raja-Raja 13 ayat 21. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu itu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Bagi orang percaya, melihat pelajaran ini, pasti kita juga berpikir, kenapa yang dihukum kok abdi Allah ini? Dia akan tertipu. Harusnya yang dihukum penipunya. Tunggu dulu saudara, abdi Allah ini dianggap sudah melanggar firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, abdi Allah itu tidak mengenal nabi tua ini datang, siapa nabi tua itu, datang dari mana sesungguhnya, walaupun dia tahu bahwa nabi tua itu datang dari Israel. Sebetulnya kalau dia mau berpikir panjang, dia harusnya mengetahui di Israel banyak sekali pengajaran menyembah kepada ilah lain. Kenapa kok dia bisa mengatakan itu firman Tuhan? Tuhan yang mana? Harusnya seperti itu. Tetapi abdi Allah ini tidak berpikir sampai ke sana. Ketiga, ajakan nabi tua itu sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan
perintah Tuhan terhadap abdi Allah. Tuhan sudah mengatakan jangan makan dan minum di Israel. Sedangkan ajakan Nabi tua, mari makan dan minum di Israel. Harusnya sudah tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus ditolak. Lalu yang keempat, mungkin abdi Allah ini juga tergiur ya oleh kebutuhan jasmaninya, di mana saya percaya mungkin pada saat itu abdi Allah ini lapar dan haus. Jadi ketika disodorkan satu hal yang sifatnya untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya, akhirnya dia tertipu dan dia ikut ke rumah Nabi tua. Jadi saudara, kita hati-hati ya. Firman Tuhan bisa saja disampaikan kepada kita lewat apapun. Terutama sekarang saat-saat ini banyak sekali firman Tuhan yang kita bisa searching di gadget kita melalui YouTube atau apapun, Instagram atau apapun juga. Kenali dahulu siapa hamba Tuhan yang sedang berbicara. Apa dasar bicaranya? Kalau dia membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan Alkitab, mungkin itu betul. Kalau dia menyatakan seperti ini, datanglah kepadaku, Tuhan, firman Tuhan mengatakan datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Sampai di situ betul. Tetapi ketika penjelasannya, saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, maka yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang bermasalah akan segera dipulihkan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang ada adalah diberi kelegaan. Diberi kelegaan itu bukan berarti diberi kekayaan. Mungkin tadinya dia tidak bisa makan, tetapi ketika dia mengenal firman Tuhan, dia punya hikmat dari Tuhan, dia tahu caranya mencari uang, lalu Tuhan mencukupkan kehidupannya. Belum tentu dia menjadi kaya. Yang sakit, mungkin Tuhan memberi kekuatan untuk dia bisa menghadapi penyakitnya sampai nantinya sembuh. Atau ketika penyakitnya menjadi satu penyakit yang cacat permanen, dia tetap damai sejahtera walaupun tubuhnya cacat. Kalau saudara mengharapkan sesuatu yang serba instan, seperti kata hamba Tuhan itu, saudara bisa kecewa, bahkan saudara meninggalkan Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, tentu hasilnya adalah kematian. Karena ketika orang meninggalkan jalan Tuhan Yesus, maka tidak ada jalan menuju ke surga. Jadi saudara, hati-hati, jangan termakan oleh tipu daya iblis. Lawan iblis dengan kuasa Allah, lawan iblis dengan firman Tuhan, dan kita taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.